Waalaikumsalam warahmatullahi Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi kiram khususan ulama Allahumma salli wa sallim ala
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرعي عظمة يدي
وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح به حديثين ورد عن كان قدره عظيما ونسبه كلمه وسعته مستقيما قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا. امتلأت السماوات والورى وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولن تزلوا ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد به الطلق بإذن رب الخلق ودعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا أنه البدر في تمام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Tola'atun nar lailata usriya bi wa wajadtu aktsara ahliha minal fuqara. Qala sahabah radhiyallahu anhum hal minal mal ya Rasulullah? Qala la bal minal ilmi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para guru-guru kita, wabil khusus sahibul fadilah ad-da'i ilallah Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf mata'adallah bituli hayati wa nafa'an nabi wa bi'alami. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, tambah berkah. Guru kita Kiai Haji Dadang Mukhtar Hadi, Kiai Abdul Somad, kemudian sahibul majlis Al-Ustadz Haji Munafis, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, tambah berkah. Para asatidz, para guru yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim, mahabbah dan hormat kepada beliau semua. Mudah-mudahan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang semuanya insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada saat ini Allah masih memberikan kesehatan, panjang umur, sehingga bisa hadir dalam acara Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperingati Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa dan kesalahan kita, dikabulkan hajat-hajat kita, amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'an nabi wa bi'ulumi bidarain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana alamun litasbih wa intisabuhu bi fi'li mudmar tarku izharihi atau turika izharuhu. Kalimat subhanalladzi asra bi 'abdihi dalam surat Al-Isra itu disembunyikan fi'ilnya. Ya, wa taqdir ya, asbahullaha subhanan. Aku memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kesuciannya, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala al-munazzah min kulli nuqsan, atau dikatakan wa dalla ala tanzih al-baligh min jami'il qaba'ih, bahwa kata-kata subhana itu, kata-kata subhana, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita ucapkan adalah tujuannya kita mengiktikadkan, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan tadinya berarti enggak suci, ya. Seperti kita memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mentakdiskan Allah Subhanahu wa ta'ala
bukan berarti sebelumnya nggak suci, begitu ya. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan berarti tadinya nggak agung terus kita agungkan, bukan begitu. Ya. Dalam kalimat ini subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala memulai kalimat atau ayat ini dengan kalimat subhana, menunjukkan keagungan suatu peristiwa yang akan terjadi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maha suci Allah allazi asra, yang telah memperjalankan. Nah, jadi kalimat asra yang kita ngaji sedikit ya, karena tugas saya ini ya, tugas saya baca kitab, bukan cuma baca doang, sedikit menjelaskan ya kalimat subhanalladzi asra karena berkaitan dengan Isra Mi'raj. Jadi tafsir yang kita baca yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mufassirin, Imam Al-Mufassirin Al-Fadl bin Hasan At-Tabrasi. Ya. Di sini kalimatnya asra bukan sara. Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak jalan sendiri, tapi di perjalanan objek ada kata kerja yang membutuhkan objek. Di sini kalimatnya asra dari kata sara. Kalau sara itu jalan sendiri, perjalanan di waktu malam. Kalau ditambahkan hamzah, ditambahkan tasdid, ditambahkan huruf jar, maka fi'il tersebut dari lazim menjadi muta'addi. Dari kata kerja yang tidak membutuhkan objek menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya di sini kalimat asra. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Jadi Nabi kita bukan jalan sendiri, tapi Allah yang memperjalankan beliau dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu kalau jalan kaki atau naik onta itu 40 malam membutuhkan waktu. Tapi dengan sepertiga malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina sampai Mi'raj sampai ke Baitul Ma'mur Rasulullah SAW, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, di sepertiga malam itu udah balik lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau dikatakan itu masuk akal apa kagak? Ya sangat masuk akal. Karena Nabi bukan jalan sendiri. Mungkin kalau jalan sendiri, basyariahnya beliau, kemanusiaannya beliau capek juga sama seperti manusia biasa, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemampuan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengendarai burak, di mana burak ini sekali melangkah itu jarak yang ditempuh sejauh mata memandang. Ya, sekali melangkah. Ya, kalau kita ngelihat bulan, ya langsung sampai ke bulan. Ya, padahal kalau ditempuh perjalanan dari bumi sampai ke langit pertama aja membutuhkan waktu 500 tahun. Ya, tapi inilah. Maka diawali kalimat subhanalladzi asra dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Ya, karena menunjukkan keajaiban. Ya, jadi maha suci Allah yang telah memperjalankan bi abdihi. Nah, ini sangat kuat. Ya, karena pertama ditambah hamzah. Yang kedua ditambah huruf jar, asra bi abdihi. Berarti memang betul-betul Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah memperjalankan hambanya bi abdihi lailan, di malam hari, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ya, maka dari itu kita wajib meyakini, jangan ragu tentang di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sepenuhnya itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Dan di surat Ar-Rahman
itu udah ada perintah untuk menjelajahi langit. Padahal pada waktu itu belum ada pesawat. Ya, surat apa tuh? Surat Ar-Rahman. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ayat ini nih yang membuat orang-orang Eropa begitu mengagumi. Karena apa? Disuruh atau diperintah untuk menjelajahi luar angkasa, padahal pada waktu itu belum ada pesawat. Ya. Ayat ini yang banyak membuka para ilmuwan Eropa pada masuk Islam. Ya. Itu kan kalau kita baca terjemahannya, oh assembly of jinn and men, if you can't not with the region of the heaven and the earth, please not with them, but you will not with them save a power. Kan begitu ya. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kamu ingin menjelajahi langit, menjelajahi ruang angkasa dan bumi, jelajahilah. Tapi kamu tidak akan mampu menjelajahinya kecuali dengan kekuatan. Para mufasir mengatakan bahwa kekuatan itu adalah ilmu. Sehingga manusia bisa ya dengan teknologinya, ilmunya yang Allah berikan, itu bisa menjelajahi ruang angkasa. Contohnya pesawat. Berapa jam ya Bib ya? Kalau dari Indonesia ke 9 jam ya ke Mekah. 8 jam transit dulu nggak? Ya, saya ke Yaman dulu 12 jam. Ya, transit dulu di Dubai. Ya. Itu 12 jam. Tapi kalau sampai ke Jeddah biasanya. Kalau dari Indonesia ke Jeddah ya. Tuh, ya. Soalnya Ustaz Sabit Munafis tuh sering ke sono, Pak. Ya. Saya pengen diajak juga sih, ya. Diajak ongkos sendiri tak gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita haji lewat Laut Merah dulu. Lewat darat. Ya. Ya, sehari semalam sampai. Ya, baik. Ini menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ntar dijelasin sama Habib Hashim, ya, dijelaskan sama beliau tentang keistimewaan Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas bahwa ayat suci Al-Qur'an telah membuktikan kebenarannya. Fakta dan fenomena yang ada di alam ini sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Seperti marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Itu ayat ada di surat Ar-Rahman yang menjelaskan bahwa ada lautan ya, yang satu tawar, yang satu asin. Ikannya itu ya kayak ada semacam dinding. Balik lagi. Ini bukan air tawar ya, nggak masuk ke lautan yang asin. Ternyata itu dibuktikan ya dalam dunia nyata. Fenomena itu memang ada, udah ada disebutkan dalam Al-Quran 14 abad yang lalu. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Oleh karena itu wajib kita meyakini di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau hanya dalam waktu sebentar itu dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian Mi'raj sampai ke langit pertama, terus ke Baitul Ma'mur, sampai bahkan ke Sidratul Muntaha, tingkatan yang paling tinggi di tempat yang bernama Athar, tempat yang paling suci. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah salat 50 waktu. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Nabi Musa agar balik lagi, jangan 50 waktu, sampai 9 kali. 9 kali berarti ya 5 waktu. Itu pun disuruh sama Nabi Musa balik lagi Muhammad. Setelah itu Rasulullah bersabda, qadistahaitu rabbi, aku sudah malu kepada Allah, wahai Nabi Musa.
Ternyata 5 waktu ini juga banyak yang kagak ngerjain sholat. Ya. Subuh apalagi ya. Ya, sabit punapis sampai keluar ya. Kalau subuh di luar masjid. Ya. Alhamdulillah ya. Emang subuh itu luar biasa ya. Mudah-mudahan nih dengan perjuangan dakwah subuh ya, insya Allah meningkat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah segini aja ngaji mah dah ya, sebanyak-banyak. Yang penting kita yang penting bisa kita amalkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nanti dilanjutkan oleh guru kita Al-Habib Hasim bin Faris Al-Kab, insya Allah ya, membicarakan tentang Isra wal Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya mohon maaf, hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa sahbihi hum nujumul huda liman arada najatan fid dunya wal ukhra. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala nabiyyukum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadis Isra an Baihaqi annahu sallallahu alaihi wasallam marra lailata usriya bih ala qaumi tuqdahu ru'usuhum bisukhri kullama rukhidhat addat kama kanat ayaftu minhu syai'un min dhalika faqala li Jibril man haula'i qala alladhi tatasaqqalu ru'usuhum an-salah. Wa qala Imam Fakhr Razi fi tafsirihi qala ahlu tahqiq anna Allah subhanahu wa ta'ala asra bi ruhi Muhammadin wa jasadihi min Makkah ila al-Masjidil Aqsa al-Quran wal khabar. Amma ba'd, ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah kuliah subuh suka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir, orang tua kita, guru kita Roki Haji Dadang Abdul Hadi, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Al-Karam Kiai Haji Tahjuddin Abdul Hamid, mudah-mudahan beliau senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para Ustaz Abdul Samad, Ustaz Ali, Ustaz Hindra Cahyadi, Ustaz Abdul Rahim, begitu juga Ustaz Nafis, Haji Nafis, mudah-mudahan semuanya yang hadir tanpa terkecuali mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Saudara jamaah, menyingkat waktu, tadi kita telah mendengarkan tentang bagaimana kehebatan dari ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa. Hanya alafat subhana dipakai dalam ayat Isra. Kenapa? Karena ini ayat menunjukkan betapa besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhana, maha suci Allah. Suci dari apa? Tadi sudah dijelaskan, bukan Allah tidak suci. Maksudnya Allah menjelaskan di sini kesucian Allah daripada kekurangan. Kesucian Allah daripada ketidakmampuan. Allah suci, Allah tidak akan ada kurangannya, Allah tidak akan ada ketidakmampuannya. Allah mampu dari apa yang manusia tidak mampu. Allah sanggup dari mana manusia yang tidak sanggup. Allah sanggup memperjalankan. Tadi bilang asra, memperjalankan, ya. Asra memperjalankan seorang abdihi ay biruhi wa jasadihi. Dalam kitab Tanwirul Qulub, Syekh Amin Kurdi berkata al-abdi biruhi wa jasadih. Yang dimaksud abdi ini berangkatnya Nabi Muhammad dengan ruh dan jasadnya.
Jadi Allah mampu memperjalankan dengan sangat singkat, sesingkat-singkatnya sehingga akal kita nggak mampu. Kira-kira Pak, kalau ada nih semut, ketemu semut Cilodong sama semut Sukabumi, kira-kira ketemu dia berdua ngomong, "Mut, dari mana?" "Dari Sukabumi." "Kapan?" "Tadi malam." "Tadi malam?" "Terus sampai sini?" "Ya semalam berangkat dari sono jam 10 sampai sini jam 12. Kira-kira Bapak percaya nggak tuh?" Secara logika nggak ada yang percaya. Kenapa? Nggak mungkin semut sekecil itu bisa. Tapi setelah kita mengetahui ilmunya, pertama mendasarkan iman, tahu kenapa ente mau kok bisa datang ke sini, karena ikut sama itu pisang. Sama pisang nempelnya dia, pisang Sukabumi dibawa. Dia ikut nempel. Jadi diberangkatkan dia nempel. Kalau namanya diberangkatin enak, nggak pusing. Coba berangkat haji ongkos sendiri mau diberangkatin enakan mana? Enakan diberangkatin, nggak mikirin apa-apa. Allah memberangkatkan Nabi Muhammad luar biasa. Ini yang disebut rihlah Nabi Muhammad. Karena perjalanan Nabi Muhammad ada dua. Ada perjalanan safarnya Nabi Muhammad di dakwah, yaitu hijrahnya Nabi Muhammad, makanya sulit. Perjalanan Nabi Muhammad itu sulit dalam dakwahnya, hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Ngumpat dulu, istirahat dulu, dikejar-kejar oleh kafir, ngumpat di Gua Hira. Tapi yang rihlah Nabi Muhammad, perjalanan Nabi Muhammad, yang rihlah yang enak adalah Isra wal Mi'raj. Jangankan manusia ingin mengganggu, angin pun nggak sanggup mengganggu. Nggak boleh sama Allah. Angin, diam kamu. Jangan kau sentuh kekasihku. Coba Pak bayangin. Tadi dijelaskan oleh guru kita, dari sini lihat sepanjang mata sampai ke bulan. Cepetnya kayak apa tuh? Sekejapan mata sampai ke bulan. Bapak nggak usah pikir ke situ, Pak. Kalau Bapak mau tahu kalau nggak dapat lindungan Allah, Bapak kalau naik kapal, pesawat, mau berangkat umroh, pas masuk jangan masuk ke dalam, di atas coba. Kira-kira pas kita landing itu kita ada di mana tuh? Kuat gak kita nahan? Ya, anginnya segitu gedenya, gak bakal kuat. Itulah Masya Allah. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan. Kalau dalam lughah, ya, Isra itu as-sayr fil lail, berjalan di malam hari. Bapak-bapak sholat isya dari rumah ke masjid, tuh itu disebut Isra juga. Isra karena kadang-kadang berjalan di malam. Mau kemana? Ya Isra ke masjid, gitu. Balik dari masjid Isra ke rumah, keliling keliling kampung, jaga ronda disebut. Mau kemana? Nah, mau Isra dulu keliling kampung. Ya, jalan-jalan. Setiap jalan di malam hari disebut Isra kata lughah. Jalan-jalan di malam hari nyolong ayam, bukan Isra, maling. Namanya disebut Isra juga. Ya. Maka dari itu subhana, karena pada saat menurut Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ayat tersebut dimuqaddimahkan dengan subhana? Karena satu, kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah apabila melihat sesuatu perkara yang ta'ajab, yang bikin dia aneh, yang kita bilang Masya Allah aneh menurut kita, ya. Kalau kita melihat sesuatu perkara yang aneh, kan kita suka bengong, ya. Sama orang Arab, cuman bedanya kalau orang Arab pas melihat satu perkara yang aneh, subhanallah, mereka tidak luput dari perkataan subhanallah. Tuh. Perkara yang aneh, perkara yang luar biasa, mereka selalu mengucapkan subhanallah, subhanallah. Kan kalau kita melihat perkara yang aneh, kita ngucapinnya macam-macam. Ada yang Betawi dia buset dah, pakai buset. Bujuk. Nah, bagaimana orang biasanya? Satu itu. Kedua, Allah meyakinkan kepada semua, Allah mampu
keperkasaan Allah, kegagahan Allah, ya, kehebatan Allah berbeda dengan makhluk yang lain. Allah mampu yang makhluk tidak mampu. Sampai sekarang makhluk tidak akan mampu memperjalankan apapun bentuknya sampai waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah dalam kitab Dardir atau Mi'rajus Shaghir, ya, itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diaping oleh dua pamannya, Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas. Ya, banyak riwayat nih. Ada yang bilang dekat rumah Ummi Hani. Sebenarnya begini, Nabi Muhammad tidur rebah-rebahan lagi mentafakurkan alam malakut dan alam jabarut. Ya, didampingi oleh dua sahabat Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas dekat Hijr Ismail, dekat, ya, pintu Ka'bah, dekat Hajar Aswad, nggak jauh dari rumah Ummi Hani. Nah, Nabi Muhammad SAW pas datang malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah, waalaikumsalam ya Jibril. Kaget Nabi Muhammad, Jibril ada apa nih? Udah larut malam ente datang. Allahu atiru salamu alaik, Allah kirim salam kepadamu. Masya Allah, alaika wa alaikallahu salam. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Lalu ada apa Jibril? Allah, ya, memerintahkan aku menjemputmu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad dengan malaikat Mikail. Nabi kita jawab, ya Jibril, ada apa Allah suruh menjemput aku? Ada apa? Allah akan memberikan pangkat, derajat, kedudukan yang paling tinggi yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluknya kecuali engkau. Dan andai kata kau punya kekhilafan, kalau Nabi nggak ada kesalahan, ya awas nih, orang Nabi Adam berdosa, asal enaknya aja untuk ngomong. Nabi itu kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bukan akidah awam. Bisa nggak jangan bilang Nabi itu berbuat dosa? Lihat, kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, lihat akidatul awam. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Itu udah dijelaskan. Ismatuhum kasairil malaika. Nabi dan Rasul di kismah. Apa artinya kismah? Dijaga oleh Allah daripada perbuatan dosa. Seperti Allah menjaga para malaikat. Wajibatun wa fadlul malaika. Wajib. Dan kemuliaannya udah jelas. Itu dijelaskan dalam akidatul awam. Kalau Nabi dan Rasul itu khilaf. Nabi Allah Adam, ya, khilaf atas perintah Allah. Namanya khilaf, Pak. Kalau orang lupa, khilaf itu lupa. Kalau orang lupa dosa nggak? Bapak sholat zuhur, bingung 2, 3, dosa nggak tuh? Akhirnya milih yang mana? Maunya yang cepetan aja lagi. Ya, coba dikit lagi nih, kita nih dikit lagi bulan puasa. Awal-awal bulan puasa suka lupa nggak? Suka terkadang lupa. Malam udah saking semangatnya, malam udah tadarusan apa, balik sahur habis sebelum subuh udah ada di masjid. Maklum awal-awal kan semangatnya Masya Allah, ya. Udah duduk habis sholat subuh apaan pulang, karena hari libur dia tidur. Habis tidur dia bangun biasa ngopi, dia ngopi bikin kopi selodong gelas gede. Lihat ada nasi, dia lupa dia sendok, dia makan 2 piring. Iya, ngerokok dia 2 batang. 2 batang. Istri bangun, ya Allah bang nggak puasa. Astagfirullah, saya lupa. Kira-kira batal nggak puasa? Kagak. Dosa nggak? Kagak. Cuman lupanya kebangetan kan sampai 2 piring. Ya kalau sampai 2 piring kan kebangetan tuh lupa. Udah minum kopinya gelas gede lagi. Tapi kalau benar rizki minal Allah, nggak apa-apa. Itu rezeki yang Allah kasih. Cuman jangan keseringan lupanya. Kalau lupa lagi terus-terusan lupa, itu sih bukan lupa namanya. Tapi kalau benar lupa, minallah, rizki minallah, rizki dari Allah, nggak apa-apa. Nah, para anbiya wal mursalin kayak begitu, ya.
Makanya Nabi dikatakan mata gaddamat min zambika wa ma ta'akhir. Andai kata ada kekhilafanmu yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, Allah akan ampunkan semuanya. Tuh. Makanya andai kata ada kekhilafan yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, siapa yang tahu dosa? Ya, Allah sudah maafkan semua. Kedudukannya diangkat oleh Allah, derajatnya tinggi oleh Allah. Apakah Nabi langsung nerima? Nabi berkata, enggak, Nabi enggak mau. Lihat, makanya kata Syafi'i guru Abu Yazid al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani, mufti Mekah, beliau berkata, ini kalamul muhabbah, perkataan cintanya Nabi terhadap umat. Nabi dikasih pangkat derajat yang segitu tinggi, Nabi nggak mau terima. Nabi berkata, ya Jibril, hazali fama li ummati ya Jibril. Jibril, ini semua untukku, mana buat umatku? Yang dipikirin kita nih, kalau aku dapat derajat tinggi, pangkat yang hebat, ya, kedudukanku tinggi, kekhilafanku diampuni oleh Allah, itu semua untukku, umatku dapat apa? Masya Allah, ini contoh seorang pemimpin, ya, diberikan kedudukan tinggi, nggak lupa sama umat. Beda nggak sama kalau kita? Belum jadi pemimpin kelas kusuk masuk-masukan, minta didukung, udah jadi? Udah jadi lupa. Iya, lah itu bukan khilaf emang, nggak boleh itu. Emang sengaja dia belajar. Iya, bulan nanti pilih saya ya. Wah, dikasih rajin ke masjid, udah jadi? Kagak, lihat aja, lihat, kita sih bukan ngomong, lihat aja, lihat. Ya gitu dah. Ya. Kalau Nabi Muhammad enggak, mau diangkat derajatnya sebelum naik ditanya, ini buatku, mana buat umatku? Luar biasa kecintaan Nabi Muhammad. Maka Abu Ya berkata, seakan-akan malaikat Jibril, Nabi Muhammad berkata, ya Jibril, kalau Isra Mi'raj ini hanya buatku, umatku tidak mendapatkan apa-apa, aku nggak mau ikut Isra Mi'raj. Aku nggak, kasih tahu dulu Allah, umatku dapat apa. Luar biasa saudara. Pada saat itu malaikat Jibril balik lagi ke Allah. Ya Allah, Engkau maha mengetahui dari apa yang aku nggak tahu. Ya Allah, kekasihmu berbicara demikian. Ya Allah, gimana? Turun ya Jibril, kasih tahu kekasihku Nabi Muhammad, kalau dia Isra wal Mi'raj, dia ikut malam hari ini, dia datang kepadaku, umatnya akan kupasrahkan keselamatannya nanti di yaumul qiyamah. Bagaimana Nabi Muhammad? Masya Allah. Jadi di tanggal 27 Rajab serah terima keselamatan umat Nabi Muhammad dari Allah ke Nabi Muhammad. Luar biasa saudara. Maka kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Maka ikuti ajaran Nabi Muhammad. Ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad. Kita umat Islam bersatu, jangan mau dipecah belah. Ya, kalau ada yang memecah belah, dia bukan umat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad saking cinta, kira-kira kalau Nabi Muhammad cinta kepada umat, Nabi Muhammad mecah belah umat gak? Kagak. Kalau ada sekarang yang mecah belah umat, dia bukan umat Nabi Muhammad. Gitu aja udah. Kalau ada orang yang udah dipatwakan dari dulu tentang hukum agama, dirubah-rubah lagi, mau jadi mujahid zaman sekarang, dia bukan umat Nabi Muhammad. Gak ada umat Nabi Muhammad mematwakan perkara yang udah jelas, ya, menghancurkan fatwa-fatwa ulama, terus memecah belah umat. Dia bukan umat Nabi Muhammad, dia penghancur Islam. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad bilang, aku ini diberikan pangkat derajat yang tinggi, ini untukku, mana buat umatku. Saking apa? Cinta. Lihat, kita langsung sampai Nabi Muhammad, kita nggak jelaskan Isra, langsung Mi'raj, naik sampai ke Arasy, ke Raf-Raf, ke Mustawa, ke suatu tempat yang disebut Sir. Kedekatan antara Nabi Muhammad dengan Allah pada saat itu sedekatnya Qaubal Qausain. Dalam surah Al-Isra 17 menjelaskan Qaubal Qausain.
Ya, ada yang bilang qobal qausain kedekatannya antara anak panah dan busur. Dan busurnya saking dekatnya. Saya nanya sama saya punya guru Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Khalik bin Abdullah Mukhtar dari Cibeduk. Saya mau tanya, Kiai Aang, saya mau tanya apa sih makna qobal qausain? Dia bilang qobal qausain itu Habib kalau lagi duduk berdua antara guru sama murid bagi ngaji lekar, dengkul sama dengkul bertemu itu qobal qausain katanya. Saking dekatnya. Ya, saking dekatnya antara Allah dan Rasulnya. Nabi kita berkata at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah lillah. Nabi Muhammad memuji Allah dengan setinggi-tingginya. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah memuji Nabi Muhammad, enggak menyebut namanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ta'zimnya Allah, memuliakannya Allah terhadap Nabi Muhammad, makhluk yang diciptakan. Ayyuhan nabiyyu, kata pakai ayyuhan nabiyyu, perkataan indah, perkataan sayang. Wa rahmatullahi wa barakatuh, Allah merahmatimu dan memberkatimu. Sudah ada Nabi Muhammad di kedudukan tinggi, Allah memuji Nabi Muhammad, dan tidak ada satu makhluk pun yang bisa masuk ke tempat itu. Sampai malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah hadza maqami, ya Rasulullah ini tempatku, aku nggak berani masuk ke situ. Kalau aku masuk, selangkah aku akan kebakar dengan cahaya itu. Nah, inilah timbul ada paham Wahabi ini, mengata itu Allah kan ada tempatnya, makanya bertemu sama Nabi. Bukan Allah bertempat, Allah memfasilitasi tempat, karena Nabi Muhammad makhluk harus punya tempat. Makanya Allah memfasilitasi pertemuan Allah dengan Nabi Muhammad di satu tempat. Bukan itu tempat Allah. Ya, laisa kamitslihi syai'un. Allah nggak sama dengan makhluk. Makhluk bisa punya tempat, hidup di satu tempat. Kalau nggak ada tempat, kita nggak ada tanah, nggak ada apa, kita mau hidup di mana? Di lautan kita bukan ikan, mau di mana? Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala memfasilitasi perjumpaannya dengan Nabi Muhammad di satu tempat yang disebut Sirusir. Ya. Akhirnya setelah itu udah kedudukan tinggi, apa jawaban Nabi Muhammad? Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Nabi Muhammad nggak lupa, ya Allah berikan keselamatan, kemuliaan, keagungan juga ya Allah kepada hamba-hamba Engkau yang saleh. Siapa hamba yang saleh? Ini kita lagi kumpul nih, saleh semua nih, bapak-bapak salihin, ibu-ibu saleh, salehah, semuanya salihin dan salehah. Inilah kita termasuk golongan assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Ini doa Allah. Mudah-mudahan kita pertahankan predikat saleh di masjid saleh. Ntar pulang juga kita harus saleh. Jangan di sini doang saleh, pulang mancing lagi. Masya Allah. Akhirnya lihat sampai turun, karena waktu saya cerita langsung bagaimana nanti Nabi Muhammad di akhir. Ya, saya ambil dalam kitab Mukhtasar Qurtubi. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Pada saat nanti dunia ini sudah hancur, ya, dengan sehancur-hancurnya udah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Ya, dalam tafsir Ruhul Bayan, wa qalal insanu ay lil kafir. Ya, orang-orang kafir yang ngomong gitu orang beriman. Karena orang beriman nggak mungkin dia ngalamin kiamat karena udah pada meninggal semua. Maka di situ disebut wa qalal al-insan lil kafir. Adalah orang-orang kafir. Pada saat hancurnya dunia ini semua, maka didiamkan oleh Allah. Setelah Allah bangkitkan lagi, ya di padang mahsyar, semuanya kita bangun, mau laki mau perempuan, dari zaman Nabi Allah Adam sampai titik dunia terakhir, semua bangun tanpa busana. Maka pada saat itu Ibu Aisyah berkata, ya Rasulullah, alangkah malunya auratku dilihat oleh laki-laki yang lain. Kata Nabi Muhammad, pada saat itu tidak ada seorang laki-laki yang akan memperhatikan tubuh wanita yang tidak berpakaian. Walaupun bergesekan, berdempet-dempetan,
mereka sudah tidak pusing lagi dengan demikian. Kenapa? Mereka melihat bagaimana api neraka, api yang bakal menyiksa, menjulang itu. Mereka berpikir, selamatkah aku dengan kayak begitu? Masya Allah, gimana nasib kita? Mereka pada tegang semua. Ingat dosa-dosa. Ya Allah, saya tukang bohong. Ya Allah, saya tukang ngurangin timbangan, takeran lagi jualan. Barang yang jelek dibilang bagus. Ya Allah, tuh saya dulu jadi saksi palsu. Ya Allah, saya suruh neken jadi palsu. Ya Allah, saya suruh ngancurkan agama, dibeli, dibayar demi kelompok, demi pengkhianat bangsa dan negara. Jadi mau menghancurkannya. Di situ nanti tuh. Silahkan di sini kalian berkoar-koar, tapi nanti di akhirat kalian hina mungkin, lebih hina daripada binatang kalian semua. Lihatin, nggak mungkin bahwa manusia-manusia itu akan dimuliakan oleh Allah. Ya, di situ mereka akan tegang. Nah, pada saat itu neraka jahanam yang diikat oleh 7.000 rantai, satu rantai dipegang oleh 7.000 malaikat. Ngamuk jahanam, terbuka mulutnya lebar-lebar. Mereka semua mau menghadik, mau memakan, mau mencapok, mau menelan manusia pada saat itu. Kucar kacir manusia berantakan, lari ke sana, lari ke sini, minta pertolongan. Datang ke Sayyidina Abu Basar, bapak manusia yang pertama, Sayyidina Adam, Nabiuna Adam alaihi salatu wassalam. Ya Abu Basar, uzurna, tolongi kami semua. Sayyidina Abu Basar, Nabi Adam mengangkat tangan, aku nggak sanggup. Aku nggak sanggup. Aku ingat dulu aku dikeluarkan dari surga, aku malu minta lagi sama Allah. Lari ke bapak manusia nomor 2, Nabi Allah Nuh, angkat tangan lagi. Nabi Ibrahim, angkat tangan. Semua Nabi, termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, angkat tangan. Semua duduk di singgasana. Ada satu singgasana bangku yang ditetapkan oleh Allah, kosong, tidak ada nabinya. Siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Semua nabi duduk di singgasananya, melihat umat kucar kacir berantakan ketakutan. Mereka cuma menontoni, tapi Nabi Muhammad tidak ada di singgasana. Di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad turun di padang mahsyar. Nabi Muhammad sujud. Nabi Muhammad berkata, Ya Rabbi salim ummati, Ya Rabbi salim ummati, Ya Rabbi salim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Ya Allah, selamatkan umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Irfa' ra'saka ya Muhammad." Angkat kepalamu wahai Nabi Muhammad. Apa yang kau inginkan ya Allah? Bukankah kau pernah berjanji di tanggal 27 Rajab, pada saat kau memberikan pangkat derajat yang tinggi kepadaku, yang kau tidak pernah memberikan kepada anbiya wal mursalin, hanya kepadaku ya Allah. Sehingga aku tidak mau, aku bertanya, hadzali famali ummati, ini untukku, mana untuk umatku? Buat apa? Gimana buat umatku? Engkau berjanji kalau aku Isra wal Mi'raj, umatku akan kau berikan keselamatannya di akhirat. Sekarang umatku ya Allah lagi menjerit minta tolong. Ya Allah, umatku lagi mencari aku supaya selamat daripada siksaan api neraka, dari makannya api neraka. Tolongin ya Allah, berikan aku izin untuk memberikan syafaat. Isfa' tu syafa' ya Muhammad. Diberikan mandat oleh Nabi Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Maka Nabi Muhammad berdiri menunjuk kepada neraka. Hai Jahannam, kif! Hai Jahannam, berhenti engkau! Jahannam dengar suara Nabi, melihat Nabi, malu, mundur neraka Jahannam. Di sini semua makhluk akan memuji Nabi Muhammad. Hatta yang orang yang kafir, non-muslim, mereka berkata, nyesal kita tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jangankan yang nggak beriman, yang beriman yang di dunia yang nggak mau mencintai Nabi Muhammad, nyesal dia. Nyesal dulu saya kenapa nggak memuji-muji Nabi Muhammad, kenapa dulu anti maulid, kenapa dulu anti selawat, nyesal apalagi kagak beriman.
Di sini yang disebut Nabi Muhammad mahqamam mahmuda, tempat kedudukan yang terpuji, semua orang memuji. Maka Nabi bersabda, ana sayyidul walidil adam yaumal qiyamah wala fakhr, ana sahibul liwa'il hamdi yaumal qiyamah wala fakhr, Adamun alaihi salam tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhr. Aku adalah rajanya dari seluruh anak Adam di hari kiamat, bukan aku sombong. Aku yang memiliki bendera puji, bendera keselamatan di yaumul kiamat, bukan aku sombong. Sampai Nabi Allah Adam di bawah naungan benderaku di yaumul kiamat, bukan aku sombong. Luar biasa. Lihat kecintaan Nabi Muhammad. Dari masih hidup, Nabi Muhammad cintanya kepada kita luar biasa. Sampai di atas langit, Nabi Muhammad tetap cinta kepada kita luar biasa. Sampai di akhirat, tetap Nabi Muhammad cinta kepada kita. Lalu jawabannya, pertanyaannya, gimana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berani berkorban demikian, berani nagih kepada Allah karena cintanya kepada kita. Lalu kita, bagaimana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad? Tanya kepada diri kita sendiri, ya, sudah sejauh mana kita mencintai Nabi Muhammad? Sudah sejauh mana kita mengenal Nabi Muhammad? Sudah sejauh mana kita mengenal ajaran Nabi Muhammad? Sudah sejauh mana kita menjaga agamanya Nabi Muhammad, agama Islam? Sudah sejauh mana kita merapikan umat Islam? Sudah sejauh mana kita sebagai pewaris-pewaris yang menjaga umat Nabi Muhammad agar bersatu? Kalau enggak, kita bukan pewaris Nabi Muhammad. Kalau enggak, kalian belum mencintai Nabi Muhammad. Nah, itu dari intisari, ya, Isra wal Mi'raj. Pengen panjang lebar karena udah jam 7 kurang, ya. Kalau kita jelaskan ini, tidak akan ada habis-habisnya kisah Nabi Muhammad dalam Isra wal Mi'raj. Jadi saya ambil kisah Isra wal Mi'raj ini, artinya kecintaan Nabi Muhammad kepada umatnya. Jadi ada makna tersirat, ada makna tersurat. Yang tersuratnya, Nabi Muhammad mendapatkan sholat 5 waktu, ya, perjalanan. Yang tersiratnya ada satu yang tidak tertulis, yaitu kecintaan Nabi Muhammad di dalam Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad sangat cinta kepada umatnya. Mudah-mudahan kita adalah umat yang dicintai oleh Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita umat yang selalu mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita umat yang selalu mencintai para sahabat Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, anak keturunan Nabi Muhammad, cucu-cucunya Ba'adawi Nabi Muhammad, kita cintai semua. Jangan kita musuhi. Kalau kita musuhi, kita pengkhianat agama Nabi Muhammad, dan kita bukan umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam, diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alladhi huwa ni'matullah allati la tuhsa. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad alladhi usriya bihi min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma tawwil umurana wa sahih jasadana wa hassin akhlaqana وشفي أمراضنا وباعد بلاءنا وزكي أكلنا وقوي إيماننا وكثر أرزاقنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد سيد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya banyak, jawab salamnya nggak kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam masuk surga.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, dan wabil khusus guru kita Habib bin Mahbub Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, Kiai Haji Tajuddin Hamid, Kiai Haji Dadang yang tadi pamit langsung mau pulang terlebih dahulu karena ada urusan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat sehat walafiat, nikmat iman Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan subuh gabungan kali baru yang alhamdulillah tadi sudah kita dengarkan bersama kajian kitab oleh guru kita dan tausiah dari Habib bin Mahbub. Semoga kita semua bisa istiqomah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita menjadi umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnah Nabi, dan semoga kita mendapatkan syafaatul uzma fil yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih saya ucapkan jazakumullah khairan atas kehadiran dari Bapak dan Ibu sekalian di masjid kami, Masjid Ruhul Jihad. Doakan mudah-mudahan kami beserta pengurus serta jamaah istiqomah selalu berjamaah di masjid dan selalu hadir di majelis-majelis ta'lim yang terutama ketika kegiatan majelis ta'lim di Masjid Ruhul Jihad. Amin ya rabbal alamin. Dan keduanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan mungkin dalam sambutan atau tempat atau pelayanan yang kami serta pengurus serta jamaah Masjidul Jihad yang untuk kepada Bapak jamaah sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang ketiga, kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur, ya, para donatur, para pengurus, para jemaah Masjidul Jihad yang telah memberikan sumbangsihnya dalam bentuk dana atau tenaga atau pikiran untuk acara hari ini. Mudah-mudahan semuanya Allah yang balas dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua ini terutama jamaah Masjid Ruhul Jihad dan jamaah subuh gabungan mudah-mudahan istiqomah selalu menghadiri majelis ilmu yang rutinan kita atau di masing-masing musola atau masjid atau di hubungan ini. Mudah-mudahan kita selalu syiar istiqomah, tambah banyak jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, dan yang terakhir saya pesan nanti kalau pas pulang jangan buru-buru pulang terlebih dahulu. Insya Allah kami sudah siapkan untuk tanda mata, ya, tanda mata habis pulang pengajian bawa berkat, ya, bawa berkat nih. Bukan cuma bawa ilmu aja, ya, bawa ilmu juga penting, bawa berkat juga penting juga, ya. Mudah-mudahan nanti manfaat dan mudah-mudahan bisa diterima apa adanya yang kami siapkan, yang kami hidangkan. Mungkin itu saja sambutan dari kami mewakili dari DKM Masjidul Jihad. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah semuanya yang ganti berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu saja. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menyampaikan sambutannya sebagai perwakilan DKM Masjid Ruhul Jihad. Mudah apa yang beliau sampaikan dapat kita pahami bersama. Kita sambutan yang selanjutnya, yaitu sambutan Khatimah Majlis Subuh Jumat
kepada Ustaz Abdul Rahim dan Syirah Fa'alaihi wa sallu ala Muhammad. Ambil tinggi sertifikasi dukungan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Sama-sama kita tadi berbicara tentang Hashim bin Bakar, Presiden Presiden kami, Presiden Umar Hadis serta seluruhnya para asatidz, para masyayikh, para hujjah, khusus Sahibul Bait, Bapak Maulana Dr. dan juga pengurus Ustaz Haji Hafiz. Para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah. Dan keberlama-lamanya pun berapa ini? Ya. Yang pertama bahwa saldo kas pekan lalu kita tanggal 27 bulan 12 yaitu berjumlah 4.600 kita. وانزل الزبر المنزل سيدنا محمد وانزل كل حجاب بيننا وبين سيدنا محمد في الاول والاخر والظاهر والباطن والسر وعلانيه. اللهم اجرنا من كل ضلال واجرنا من كل بدر. اللهم اجرنا من كل ابتلاء واهدنا من كل ابتلاء. اللهم ارزقنا من الوهود واخرها من الالهام اشهر من الاعمال اشهر من الاخلاق اجرها. لا تسلك أجل سلام العافية كلها ومن الدنيا خيرها من الآخرة نعيمها. وصل كذلك بوالدنا وأولادنا وأخواننا وأحبابنا بلبسنا ومعلمين والمسلمين. اللهم إنا كرجاء والصحابة بلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وحسن كاشفنا. اللهم يا عليم بهذه الأسر ضعف هذه فليل بي يسأل في الدين والدنيا والآخرة في عافية يا كريم. وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Iya, silakan berbaris. Kalender 2027 lah. Ya, buat kalender foto 2027. Udah masih pertengahan. Si foto. Ayo harus nurut sama Arif. Ayo. Pengurus. Haji, Korbannya terbaiki.